Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusmilianti Putri. Di sini saya akan membacakan contoh laporan studi kelayakan bisnis pada usaha clothing by Rana. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Tren fashion sudah banyak di Indonesia, terutama busana. Kebutuhan masyarakat Indonesia akan pakaian yang stylish dan modern setiap tahunnya mengalami peningkatan yang luar biasa. Maka para pelaku bisnis menggunakan kesempatan ini untuk membuka peluang usaha menjual pakaian. Seiring dengan berkembangnya penggunaan internet saat ini, pakaian merupakan bisnis online yang berkembang pesat. Sehingga rencana usaha akan didirikan yaitu membuka toko online dalam bidang fashion dengan fasilitas internet agar dapat menjangkau konsumen di berbagai penjuru dunia. Usaha fashion pakaian ini didirikan karena penampilan sangat penting untuk masyarakat. Penampilan yang menarik sangat mempengaruhi manusia untuk bersosialisasi dengan banyak orang. Dalam hal ini, karena fungsi pakaian merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting untuk manusia, yang digunakan untuk menutupi tubuh, melindungi tubuh manusia baik dari panas maupun dingin, dan memenuhi kebutuhan konsumen dalam hal fashion. Usaha pakaian ini tidak memiliki toko retail karena usaha ini hanya fokus di bidang online agar dapat menjangkau seluruh masyarakat yang ingin membeli produk. Bisnis pakaian memang sangat marak saat ini, tetapi Clothing by Rana lebih memilih untuk membuat bisnis pakaian secara online. Tetapi Clothing by Rana membuat produk yang berbeda karena motifnya tidak pasaran, pilihan yang simple, mengikuti perkembangan tren fashion, memberi kualitas yang bagus dan harga yang terjangkau. Sehingga Clothing by Rana bisa bersaing dengan bisnis pakaian lain dan dapat diterima oleh kalangan masyarakat. Yang kedua yaitu kunci sukses bentuk bisnis Clothing by Rana. Yang pertama ada harga. Penetapan harga merupakan salah satu kunci kesuksesan karena konsumen akan memilih produk dengan harga yang sesuai dengan apa yang akan dibeli, sesuai dengan kualitasnya. Kisaran harga produk Clothing by Rana yaitu 85.000. Harga ini sudah termasuk dengan bahan yang memiliki kualitas bagus, nyaman dipakai dan desain yang menarik serta mengikuti tren fashion yang ada sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Lalu yang kedua, produk yang sesuai dengan standar, yaitu produk Clothing by Rana pastinya telah lulus quality check karena Clothing by Rana memiliki karyawan khusus yang akan memeriksa produk tersebut sebelum diperjualkan kepada masyarakat. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang terbaik. Standarisasi pelayanan produk Clothing by Rana yaitu dengan merespon orderan cepat sehingga konsumen akan merasa nyaman, memberikan informasi yang jujur mengenai produk tersebut. Lalu ada analisis makroekonomi. Yang pertama yaitu analisis ekonomi. Berikut adalah tabel pertumbuhan ekonomi dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Pada pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada tahun 2015 sebesar 5,88% dan tidak berubah pada tahun 2016. Lalu pada tahun 2017 meningkat dari awalnya 5,88% menjadi 6,22%. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta mengalami penurunan ke angka 6,17% dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 6,23%. Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi secara umum. Hal ini menunjukkan bahwa DKI Jakarta berpotensi untuk membuka usaha pakaian. Kebutuhan pakaian di Indonesia sangat tinggi. Berdasarkan laporan Stage of the Global Islamic Economy Report, Indonesia menduduki peringkat keempat sebagai negara terbesar untuk model fashion. Melihat dari pemerintah yang menginginkan Indonesia sebagai fashion dunia di tahun 2020,
serta besarnya kebutuhan dan keinginan akan pakaian yang stylish dan modern di Indonesia dapat menjadi peluang yang cukup diminati untuk digeluti. Yang kedua ada analisis demografi. Berikut ini adalah tabel tahun jumlah penduduk dari tahun 2015 hingga 2019. Berdasarkan tabel di atas, peningkatan pertumbuhan penduduk di DKI Jakarta mengalami peningkatan yang besar, sehingga memungkinkan untuk menjadi potensi membuat usaha pakaian karena pemilik merasa mempunyai peluang terhadap konsumen sebagai target pasar yang cukup besar. Lalu ada analisis sosial budaya. Dalam aspek budaya, produk dari bisnis ini memiliki manfaat bagi masyarakat karena telah memenuhi kebutuhan masyarakat di Indonesia dalam menyediakan pakaian sesuai dengan keinginan yang dibutuhkannya. Analisis sosial budaya ini juga merupakan gaya hidup yang dibentuk oleh sekelompok masyarakat yang mempunyai kebiasaan berbelanja, sehingga clothing Bayrana merupakan pilihan yang tepat bagi masyarakat yang mementingkan fashion. Lalu ada analisis hukum dan politik. Pemilik usaha adalah seorang yang sudah berpengalaman dalam usaha online pakaian. Pemilik mempunyai pengetahuan mengenai bisnis berbasis syariah yang dipraktikkan pada usaha pakaian nantinya. Perizinan yang harus dipenuhi adalah yang pertama NPWP, yaitu nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai administrasi dalam perpajakan yang digunakan sebagai identitas wajib pajak dan melaksanakan kewajiban membayar pajak. Yang kedua adalah situ, merupakan surat izin tempat usaha yang dibuat agar mendapat izin sebuah usaha di lokasi usaha tersebut. Lalu yang terakhir ada analisis teknologi. Dalam pendirian bisnis clothing Bayrana, sangat penting meningkatkan layanan yang diberikan oleh pembisnis. Dalam usaha ini diperlukan fasilitas penunjang seperti mesin jahit, laptop, printer, wifi, CCTV, dan ruko. Berikut merupakan analisis teknologi yang dimiliki oleh clothing Bayrana, yaitu ada peralatan dan perlengkapan. Untuk memproduksi pakaian diperlukan perlengkapan dan peralatan agar produksi dapat berjalan seperti mesin jahit. Sedangkan untuk proses mencatat, pembelian dan mempacking produk sudah dipesan diperlukan laptop, printer, wifi, dan handphone. Lalu masuk ke dalam analisis SWOT. Yang pertama ada strength. Kekuatan yang dimiliki produk clothing Bayrana yaitu memiliki harga yang affordable dengan menggunakan kualitas yang bagus, serta menggunakan desain dan motif yang tidak pasaran, modern, simple, tetapi tetap terlihat stylish sesuai perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua ada weakness. Kekurangan dari clothing Bayrana adalah kurang percayanya masyarakat, yaitu karena clothing Bayrana ini sistemnya online, maka banyak masyarakat yang belum sepenuhnya percaya, takut produk tidak sesuai dengan foto atau ragu dengan kualitasnya, dan punya trauma sendiri dengan membeli produk online. Yang ketiga, opportunity. Pertama, berkembang pesatnya wanita yang memperdulikan penampilan. Tren yang cepat berganti membuat bisnis ini beradaptasi karena lebih fleksibel dan teknologi yang selalu mengikuti tren sehingga membuat bisnis pakaian akan selalu berkembang. Peluang yang kedua yaitu promosi bisa dilakukan kapan saja. Dengan pesatnya internet sekarang, maka banyak masyarakat yang menggunakan sosial media, maka promosi bisa dilakukan kapan saja dan online shop ini akan terus dilihat oleh pelanggan. Analisis SWOT yang terakhir adalah threat atau ancaman. Ancaman pertama yaitu saingan sangat banyak. Karena bisnis ini merupakan peluang yang menjanjikan sehingga masyarakat membuat bisnis yang serupa. Yang kedua, penipuan di mana-mana. Karena belanja melalui online, maka tidak bisa bertatap muka, sehingga membuat penipu gampang untuk menipu kita melalui bukti pembayaran palsu. Lalu jumlah tenaga kerja dan gaji.
Usaha Berana membutuhkan dengan gaji di atas UMP. Rincian gaji per bulan setiap karyawan sebagai berikut. Ada 6 tim produksi dan quality check. 6 dikali 4 juta sama dengan 24 juta. Lalu ada 4 tim packing. 4 tim packing dikali dengan 3.500.000 sama dengan 14 juta. Lalu ada 1 manajer toko dengan gaji 7 juta. 1 akuntan dengan gaji 5 juta. 1 fotografer dan desain sosmed dengan gaji 6 juta. Kualitas produk. Kualitas produk pakaian ini merupakan kualitas yang terbaik karena pilihan bahannya sudah diuji kenyamanan sebelumnya dengan pemilik, sehingga membuat konsumen yang menggunakan pakaian ini merasa nyaman. Karena kualitas produk sangat penting sehingga konsumen tidak perlu ragu untuk membeli produk clothing Berana. Penggunaan teknologi, yaitu teknologi yang digunakan adalah mesin jahit yang digunakan merupakan mesin jahit yang kualitasnya modern. Kecepatan produksi maksimal 2 minggu karena setiap 3 minggu sekali selalu open order produk terbaru. Kualitas produk menghasilkan produk yang bagus karena setelah proses produksi akan ada proses quality control, sehingga mengurangi risiko adanya produk yang kualitasnya tidak. Lalu ada segmentasi pasar. Di bagian geografi, ditempatkan di tengah kota Jakarta Selatan, tempatnya di daerah strategis yaitu Tendean. Karena Jakarta merupakan kota padat penduduk dan masyarakatnya bersifat konsumtif, jika ada pembeli di daerah lain bisa membeli melalui sosial media seperti Instagram, web, dan Shopee. Yang kedua, barang yang dijual. Kriteria pakaian yang bisa dipakai dalam bentuk kegiatan acara non formal maupun formal. Karena pakaian yang dijual dengan motif pola dan yang simpel, tetapi tetap terlihat stylish. Demografi. Produk Berana direkomendasikan untuk pelajar, mahasiswa, pekerja maupun ibu rumah tangga dalam usia 5-65 tahun, khususnya wanita. Psikografis. Produk Berana mengikuti selera masyarakat karena produk ini dibuat sesuai tren fashion yang lagi hits. Dibuat dengan model yang simpel, bahan yang adem, motif yang menarik dan berbagai ukuran, sehingga cocok untuk usia 15-65 tahun. Yang terakhir yaitu promosi. Online shop clothing Berana pada setiap hari akan melakukan promo ongkos kirim dengan pemesanan melalui Shopee sebesar 10.000 dengan minimum pembelanjaan sebesar 90.000 dan akan memberi promo di setiap momen-momen besar seperti Idul Fitri, Idul Adha, tanggal pembentukan usaha, dan lain-lainnya. Lalu ada targeting. Karakteristik pasar sasaran clothing Berana menggunakan single segmentation. Karena usaha ini berfokus pada konsumen wanita, sehingga konsumen dapat merasa puas dengan produk pakaian clothing Berana yang dibuat khusus untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen wanita. Lalu ada positioning. Pakaian clothing Berana ditunjukkan untuk kalangan personal. Pakaian yang didesain dengan kebutuhan dan keinginan konsumen yang memperhatikan penampilan yang stylish dan modern, serta selalu mengikuti fashion yang lagi tren. Nyaman dan adem ketika digunakan dengan motif yang unik, simple, dan elegan sehingga kalangan muda maupun dewasa bisa membeli produk tersebut. Lalu ada proyeksi penjualan. Pada tabel di atas merupakan penjualan selama 5 tahun. Pada tahun 2021, yaitu tahun pertama, memiliki penjualan per tahun yaitu 60.120 produk terjual dengan jumlah penerimaan sebesar 5.110.200.000 dan pada tahun 2022 memiliki penjualan
per tahun, yaitu 66.132 produk terjual dengan jumlah penerimaan sebesar 5.902.281.000. Lalu pada tahun 2023 memiliki penjualan per tahun yaitu 85.972 produk terjual dengan jumlah penerimaan sebesar 8.056.613.000. Pada tahun 2024 memiliki penjualan per tahun yaitu 111.763 produk terjual dengan jumlah penerimaan sebesar 10.997.277.000. Lalu yang terakhir pada tahun 2025 memiliki penjualan per tahun yaitu 117.351 produk terjual dengan jumlah penerimaan sebesar 12.124.498.000. Kesimpulan, bisnis clothing Berana merupakan bisnis yang mempunyai peluang dengan adanya peningkatan ekonomi di DKI Jakarta sehingga terdapat peningkatan konsumtif masyarakat dan bermanfaat untuk masyarakat memenuhi kebutuhan dan keinginan terhadap fashion dan pakaian. Dalam bisnis clothing Berana sangat memperhatikan kualitas bahan, model produk, dan inovasi produk sesuai perkembangan tren, sehingga konsumen akan puas jika membeli produk di kami. Bisnis ini melakukan penjualan dan pemasaran dengan memanfaatkan perkembangan internal saat ini melalui sosial media seperti Instagram, web, dan Shopee, dan melakukan pengiriman menggunakan jasa kirim barang seperti Tiki, JNE, dan JNT. Berdasarkan perhitungan analisis penilaian investasi dengan tingkat biaya modal sebesar 39% yang dapat menghasilkan net present value bernilai positif yaitu 4.577.589.000. Oleh karena itu usaha clothing Berana layak untuk dijalankan. Untuk penggunaan profitability index memperoleh nilai yang positif yaitu sebesar 858,0%. Nilai ini mengartikan bahwa nilai melebihi angka 1. Sebab itu berarti pengembangan usaha clothing Berana layak untuk dijalankan. Analisis internal rate return diketahui sebesar 39,9%. Nilai ini melebihi modal 30%. Hal tersebut berarti memenuhi syarat kelayakan investasi. Berdasarkan hasil analisis di atas membuktikan bahwa pengembangan usaha clothing Berana layak untuk dijalankan. Sekian laporan studi kelayakan bisnis dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.